Selalu berusaha menyenangkan orang lain hanya karena ingin selalu punya teman. Selalu berusaha mengiyakan perkataan orang lain hanya karena punya sifat nggak enakan. Apakah itu kamu? Selalu memprioritaskan orang lain walau batinmu nggak setuju. Atau bahkan kecewa, mungkin juga terluka hanya karena ingin selalu disuka. Bagaimana kalau ternyata kita memiliki mentalitas berani tidak disukai? Halo, aku Kiki dan kita berada di ruang inspirasi yang mungkin akan membantu kamu untuk menemukan perspektif baru dalam hidup yang bisa menjadikan hidupmu jauh lebih bebas, lebih penuh inspirasi, penuh cinta, penuh kebaikan, dan penuh kegembiraan. Topik berani untuk tidak disukai memang sangat banyak dicari ya. Karena kita terbiasa untuk memprioritaskan orang lain di atas segalanya. Itu baik ya, baik banget. Dengan catatan, kita tidak memiliki bagasi emosi yang mendasari bahwa tindakan itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam batin kita. Kalau kita sama-sama setuju, ya udah berbuat baik itu bagus banget ya. Menolong orang lain, memprioritaskan orang lain bagus banget. Tapi ketika kita landasannya melakukan itu karena takut dijauhi orang, takut untuk nggak disukai, takut untuk kita nggak punya teman, takut bahkan dicibir ya. Diomongin di belakang. Ketakutan-ketakutan seperti itu yang mendasari kita memprioritaskan orang lain, maka akan terjadi tarikan-tarikan emosi yang mempengaruhi mental dan batin kita. Dan rasanya sangat lelah luar biasa. Kita berusaha untuk selalu mengikuti standar orang lain. Kita berusaha untuk selalu berpendapat sama, mengiyakan, menyetujui, walau di dalam batin kita memberontak. Dan kita seolah-olah nggak ada kuasa untuk menyuarakan keinginan kita, menyuarakan suara batin kita, menyuarakan apa sih yang kita mau, hanya karena nggak enakan, hanya karena takut orang lain tersinggung mungkin, hanya karena kita takut untuk dituduh tidak sependapat, ya. Dan ini sangat melelahkan sekali teman-teman ya. Berani tidak disukai itu tentu saja membutuhkan sebuah keberanian besar ya. Bukan hanya sekedar memutuskan untuk memprioritaskan diri sendiri, tapi tahu konsekuensinya bahwa akan ada banyak orang yang mungkin gak setuju sama kita, gak suka sama tindakan kita, bahkan membicarakan kita. Kita mungkin ya dari kecil selalu mendapat program apa kata tetangga gitu ya. Gimana kalau misalkan gagal, apa kata orang lain? Gimana kalau nggak mendapat ranking misalkan ya di sekolah, apa kata teman-teman? Ya, gimana kalau misalkan nggak masuk ke universitas ternama, apa kata para keluarga? Gimana kalau bla 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 bla? Sehingga kita terbiasa untuk ya sudah kita ikuti aturan orang lain walaupun kita nggak setuju. Dan itu menjadi satu hal yang membawa kita sampai ke usia dewasa itu mempengaruhi bagaimana kita berteman, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menyuarakan pendapat. Karena ketakutan-ketakutan itu kita tekan sehingga kita tidak berani bilang tidak. Kita tidak berani untuk menyuarakan pendapat kita. Lama-lama itu akan menjadi sebuah beban yang luar biasa, sangat berat sekali, karena kembali lagi kita nggak merasa bebas, terpenjara oleh pikiran kita, tersiksa oleh batin kita. Dan gimana cara keluar dari situ? Mengambil keputusan penting bahwa kamu berharga, kamu layak untuk
ya, mendapatkan hal-hal baik, memperlakukan orang baik, diperlakukan orang baik. Rasa hormat kepada diri kita sendiri akan tercermin, ya, kita akan menghormati orang lain. Ya nggak apa-apa, nggak disuka pun nggak apa-apa. Yang paling penting, aku bisa menyuarakan apa yang aku rasakan. Oh, itu kebebasan sejati, ya. Kita bisa menyuarakan pergolakan batin kita. Oke, aku gak setuju dengan nada yang santun dan sebagainya. Tinggal, ya, orang lain menerima atau enggak apa-apa. Dijauhi orang lain karena berbeda pendapat, enggak apa-apa. Kita akan berada di suasana hati yang netral, oke-oke saja, berjalan sendirian enggak masalah, karena terus berlatih untuk menyuarakan pendapat kita. Dan semakin kita menghormati, menghargai diri kita sendiri, ya, kita akan berani bilang tidak jika memang nggak setuju, ya. Kita berani untuk tidak disukai, nggak apa-apa, nggak berpengaruh. Aku bisa kok sendirian, aku nyaman kok dengan kesendirianku, ya. Aku nggak masalah kok kalau orang lain memang nggak suka sama aku, karena aku juga nggak sempurna. Yang paling penting, aku suka sama mereka. Mereka nggak suka sama aku, nggak apa-apa. Nah, mentalitas seperti itu akan membuat kekuatan baru dalam diri kita, teman-teman, ya. Kita bisa membuat keputusan lebih cepat, kita bisa berpikir sat-set, ya, segala sesuatu bisa terselesaikan dengan lebih mudah, lebih ringan, lebih cepat, dan benar-benar kita menyelesaikan banyak hal dengan hati yang sangat riang. Dan bonusnya adalah kita itu menarik orang-orang, situasi, kondisi yang sama seperti kita. Ya, kita akan menarik orang-orang yang, ya, juga menghargai diri mereka sendiri, menghormati diri mereka sendiri. Dan rasanya sangat menyenangkan sekali. Dan juga ada sebuah wacana, ya. Kadang-kadang ketakutan itu hanya ada di dalam pikiran kita. Kita tidak berani menyuarakan kebenaran, tidak berani untuk menolak pendapat yang berbeda dengan hati kita, karena kita berasumsi orang itu pasti marah, orang itu pasti kecewa, orang itu pasti gak setuju, bla bla bla. Padahal belum tentu seperti itu. Itu hanya asumsi kita saja. Karena mungkin, ya, itu tadi, ya, di program sejak kecil kita harus nurut, ya. Juga harus baik sama orang lain, harus berteman dengan banyak orang, harus begini, begitu. Semuanya nggak ada yang salah, teman-teman. Semuanya itu pembelajaran, ya. Kita itu benar-benar pada suatu titik di dalam hidup kita akan menyadari, oh iya ya, ternyata begini ya, ternyata begitu ya. Iya juga ya, kenapa aku seperti itu? Tapi memang akhirnya nggak akan ada penyesalan apapun, karena memang semuanya adalah hal-hal yang diberikan Tuhan untuk kita, untuk membuat kita berpikir, untuk sadar, ya, membuat kesadaran kita meningkat. Iya ya. Berani tidak disukai itu adalah salah satu cara untuk melindungi diriku sendiri, pikiranku, batinku, bukan berarti aku egois. Dan kita juga tidak akan membenci mereka yang gak sepaham sama kita. Kita gak akan juga ngerasa gak enakan lagi, karena benar-benar, ya, rasa cinta diri yang sangat tinggi, rasa menghormati, rasa menghargai diri yang sangat tinggi, itu luar biasa banget, ya. Kita itu akan didatangkan orang-orang baik ke dalam hidup kita, ya. Benar-benar dunia eksternal kita itu adalah cerminan dunia internal kita. Jadi jangan takut untuk tidak disukai, nggak apa-apa sendirian, nggak apa-apa. Kita sebenarnya nggak sendirian kok. Berdamai dengan diri kita, memeluk segala ketakutan-ketakutan yang ada di dalam benak kita, kita akan merasa selalu aman, nyaman, walaupun gak disukai banyak orang. Oke?
Sampai ketemu di video berikutnya.